Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat tinggi. Kekayaan tersebut tersebar baik di darat maupun di laut. Kekayaan sumber daya alam ini dapat menjadi potensi yang luar biasa bagi Indonesia. Salah satu contohnya adalah sumber daya alam terbarukan seperti sinar matahari, angin, dan air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi ramah lingkungan. Pemanfaatan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan sangat dibutuhkan di saat ini karena masalah krisis iklim telah menjadi ancaman tak hanya Indonesia, namun juga dunia. Dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan, Indonesia dapat menjadi negara yang rendah karbon. Sayangnya, hingga saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada penggunaan sumber energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Contohnya minyak bumi, gas, dan batu bara. Dominasi sumber energi fosil dalam pemanfaatan energi nasional mengakibatkan keluaran emisi karbon tinggi yang dapat bertambah pada keberlangsungan bumi. Jika Indonesia masih terus bergantung pada energi fosil, maka hal ini dapat menjadi masalah. Penggunaan energi fosil selain menghasilkan karbon yang tinggi, juga cenderung lebih merusak lingkungan karena umumnya dilakukan dengan proses menambang. Kerusakan lingkungan tersebut dapat berakibat pada munculnya bencana seperti banjir dan tanah longsor, serta kebakaran hutan. Kerusakan lingkungan juga berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati seperti hewan dan tumbuhan, serta berdampak pada kehidupan masyarakat rentan seperti masyarakat adat yang umumnya sangat bergantung pada alam. Dalam jangka panjang, kerusakan lingkungan juga dapat menyebabkan krisis iklim semakin parah dan mempercepat pemanasan global. Semua itu tentu saja dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Pada tahun 2045, Indonesia juga diperkirakan akan mengalami bonus demografi di mana komposisi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Adanya jumlah penduduk yang besar tentu saja menjadi potensi yang luar biasa, utamanya dalam hal ketersediaan sumber daya manusia. Demikian pula dengan adanya bonus demografi dapat menjadi peluang di masa yang akan datang, jika dimanfaatkan dengan baik. Bonus demografi sendiri umumnya berkaitan dengan kualitas karakter dan perilaku anak muda saat ini yang ditandai dengan kemampuan melek teknologi digital yang tinggi, komunikasi, dan multitasking. Ciri-ciri lainnya adalah kreatif, informatif, mempunyai minat tinggi, dan produktif. Jika ciri-ciri tersebut dapat dipahami dan difasilitasi secara optimal, maka akan menjadi peluang lahirnya sumber daya manusia yang produktif untuk modal pembangunan bangsa. Hal tersebut dapat dicapai dengan tersedianya fasilitas dan kesempatan pendidikan yang baik dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hanya saja, dalam hal pendidikan, Indonesia masih mengalami beberapa masalah, seperti lembaga pendidikan yang belum menjangkau daerah terpencil dengan baik. Masih banyak anak sekolah dan guru yang kekurangan fasilitas dan ruang sekolah. Tak jarang, anak-anak dan guru tersebut juga harus menempuh jarak yang jauh dan medan yang ekstrim untuk bisa mencapai sekolah. Perpustakaan belum banyak menyentuh daerah 3T. Selain itu, persebaran distribusi guru juga belum merata, sehingga daerah-daerah terpencil seringkali masih kekurangan tenaga pendidik yang dapat memfasilitasi pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat di sana. Jika kekurangan tersebut tidak segera diatasi, tentu dapat menjadi masalah. Jika pendidikan belum merata, maka dapat menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Padahal, sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal utama pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan yang rendah tersebut juga berpengaruh terhadap produktivitas dan daya saing masyarakat. Hal tersebut dapat bertambah pada tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di masa yang akan datang. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, berikut 3 tokoh inspiratif yang berperan dalam penerapan nilai-nilai bela negara. Nomor 1, Butet Manurung. Mendengar nama Saur Merlina Manurung atau yang akrab disapa Butet Manurung, akan terbayang nama besar Sopo Larimba.
Sekolah ini bukan sekolah biasa. Ini merupakan sekolah rintisan bagi anak-anak orang rimba atau suku Pugu di pedalaman hutan Jambi. Butet Manurung merupakan orang di balik berdirinya Sekolah Rimba. Berdiri sejak 2003, Sekolah Rimba merupakan konsep pendidikan bagi masyarakat adat atau suku terpencil di Indonesia. Hingga saat ini, Sekolah Rimba yang kemudian berubah nama menjadi Sekolah Institute sudah merintis hingga 17 program di seluruh Indonesia dan memberikan manfaat kepada lebih dari 15.000 masyarakat adat untuk bisa mengenyam pendidikan formal. Perjuangan Butet Manurung ini merepresentasikan nilai-nilai bela negara yang meliputi cinta tanah air melalui kontribusi untuk kemajuan pendidikan bangsa, sadar berbangsa dan bernegara melalui pendirikan Sekolah Rimba, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila yaitu sila kelima untuk pemerataan pendidikan, rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan cara mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendidik anak di pelosok negeri, serta mempunyai kemampuan awal bela negara dengan cara menjunjung kearifan lokal dan menggunakan kecerdasan intelijensia dalam metode pendidikan. Nomor 2, Mbah Sadiman. Pada tahun 1964, Gunung Lawu mengalami kebakaran hebat. Kebakaran itu menghanguskan sebagian hutan di lereng Gunung Lawu. Sejak saat itu, lahan di sana menjadi tandus dan kehidupan warga sekitar tak pernah sama lagi. Kalau musim kemarau tiba, sumber mata air kering sehingga warga kesulitan air bersih. Selain itu, banjir besar menambah penderitaan panjang warga yang tinggal di lereng Gunung Lawu ketika musim penghujan. Namun, hal itu berubah berkat Mbah Sadiman. Sejak tahun 1996, pria asal desa Geneng, Bulukerto, Wonogiri itu mulai menanam pohon beringin pada bukit lereng Gunung Lawu yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Berkat keteguhan hati untuk terus berkonsisten dalam perjuangannya, kini dia telah menanam puluhan ribu pohon di lahan seluas 100 hektar dan menjaga kembali ketersediaan air bersih untuk 3.000 jiwa warga. Berdasarkan kontribusi yang dilakukan oleh Mbah Sadiman, nilai-nilai bela negara yang dipraktekkan oleh beliau meliputi cinta tanah air dengan cara berkontribusi dalam melestarikan lingkungan, sadar berbangsa dan bernegara dengan cara mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila kelima untuk kesejahteraan warga sekitar dalam penyediaan air, rela berkorban untuk bangsa dan negara melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melestarikan lingkungan, serta mempunyai kemampuan awal bela negara, yaitu menggunakan kecerdasan intelijensia dalam konsistensinya walaupun dianggap gila oleh orang-orang sekitar. Nomor 3, David Jacobs. David Jacobs merupakan atlet tenis meja Paralympics yang tekun berlatih sejak berusia 10 tahun dan berhasil merengkuh berbagai prestasi. Sambil berkuliah di Fakultas Ekonomi Perbanas, ia pernah meraih medali emas di Siata Games Singapura pada tahun 2001, medali perunggu Paralympics London 2012, medali perunggu Paralympics Tokyo 2020, dan yang paling baru adalah raihan 2 medali emas di ASEAN Para Games 2022. Dari perjuangan David yang tak mengenal lelah dan pamrih dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, kita dapat mengambil pelajaran dari nilai-nilai dasar bela negara yang ditunjukkan olehnya, seperti cinta tanah air dengan cara memberikan kontribusi prestasi tenis meja di kancah internasional, sadar berbangsa dan bernegara, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan latihan untuk persiapan setiap turnamen, rela berkorban untuk bangsa dengan curahan waktu, tenaga untuk kemenangan di setiap turnamen, kemampuan awal bela negara dengan cara menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani.